ada di situ Free Pascal IDE. IDE itu artinya Integrated Development Environment. Jadi di layar kalian ada nampak warna biru sebelah kiri. Nah, kemudian ada gambar kalian sebagian lagi di sebelah kanan saya. Begitu. Nah, jadi nggak usah dulu pikirkan kali kenapa. Ikuti aja lah dulu apa yang saya kasih tahu di sini. Bahwa kalau membuat program di Pascal itu harus ada nama program. Jadi kalau kita buat di sini new, jadi di sini keluarlah tidak ada namanya nomor 1, tidak ada namanya nomor 2 kayak gitu. Pokoknya program Pascal itu harus ada namanya. Jadi kalau kita membuat program, kita buat namanya program misalnya tes kayak gitu. Kemudian setiap kali harus ada titik koma di belakang. Nah, kita anggaplah komputer kita ini komputer zaman dulu. Begitu mati listrik, hilang semuanya. Jadi kita simpanlah program ini. Namanya tes. Kita sesuaikan namanya juga pada penyimpanan dengan nama program kita. Supaya nanti waktu mencarinya tidak susah. Nah, kemudian Pascal itu banyak orang bilang programnya from begin to end. Maka selalu ada begin dan diakhiri dengan end. Lalu end terakhir pakai titik. Nah, lalu di depannya di sini ada di sini semua di sini ada perintah-perintah. Nah, di sini boleh kita tulis perintah right line kayak gini. F MIPA USU, kemudian tanda apostrof itu titik koma, read line. Read line artinya apa? Tunggu sebentar atau tunggu tahap apalah. Nah, lalu ini jalankannya, janganlah jalankan langsung. Kenapa? Kalau sempat hang programnya, hilanglah ini, capek menulisnya lagi. Kalau 1 hari enggak lah. Program kita kan lama-lama panjang. Nah, simpan lagi dulu, save. Nah, baru kita ke sini compile. Kenapa compile? Karena kalau titik komanya salah, dia bilang error. Kalau compile sukses, press ini key. Oke. Kemudian run. Jalankan, run. Lalu muncul di sini FMIPA USU. Nah, lalu ini kan banyak, entah apa-apa ini. Sampah-sampah ini semua. Tekan enter. Muncul lagi ke sini. Nah, supaya tidak ada sampahnya, di sini kita buat perintah uses CRT, gunakan layar. Kemudian berikutnya setelah kita gunakan layar, di sini tulis clear screen. Nah, kemudian kalian lihat saya menulis ini, dari sini kemari selalu maju 2 langkah atau 2 spasi supaya tahu bagian dia yang mana, bagian dia yang mana. Kayak gitu. Nah, kemudian ini kembali lagi disimpan. Kemudian dikompil lagi. Kemudian kalau nggak ada error, baru di run lagi. Nah, udah bersihlah layar. Kayak gitu. Kemudian enter lagi, hilang lagi dia. Nah, berikutnya layar kita ini, ya kan, layar kita ini dari kiri ke kanan ini 80 kolom. Dari atas ke bawah itu 25 baris. Tapi mulainya dari 0. Jadi kalau di Pascal ini 0 tambah 5 sama dengan 6. Jangan nanti kan pikir 0 tambah 5 sama dengan 5, tidak. Nah, tapi lokasi ya. Jadi kalau kita buat misalnya go to XY, ya kan? Ini XY ini adalah posisi. X duluan, baru Y. X berarti kolom. Berada pada kolom 10. Kemudian baris ke-5. Kalau kita hitung nanti dari atas, pelan-pelan, dia baris ke-6 itu.
Kemudian ke kanan dia di baris 11. Kenapa nomor 10 itu adalah 0 tambah 1? Oke, kita coba. Compile lagi dulu. Kenapa aku bikin dulu yang salah? Nah, aku bikin ini koma. Gitu, supaya nampak salahnya. Kemudian compile. Dia bilang apa? Compile fail. Dia bilang apa? Ini ada. Di baris nomor 6, kolom 15, syntax error. Seharusnya titik koma, tapi koma yang ditemukan. Inilah terjemahan ini. Jadi, compile gagal. Sekarang kita lihat. Kita hitunglah dari sini. Jadi kalau ini kita lihat sekarang, di sinilah salahnya. Dia tadi bilang, baris nomor 6, kolom 15. Kasih taunya di mana tempatnya. Ini salah. Kayak hapuslah itu. Ganti dengan titik koma. Kemudian compile lagi. Udah nggak ada lagi salahnya. Oke. Jalankan. Run. Dia udah berada di sini dia. Di kolom yang ini tadi yang kita kasih tahu. Seperti itu. Nah, kemudian enter lagi, kembali lagi ke sini. Dan apa yang kita lakukan ini sekarang semua, adanya bukunya. Nah, kenapa begini, kenapa begitu, dan lain-lain segala macam. Tapi nanti aja lah, catatannya kan ada nanti. Nah, berikutnya ada text color, misalnya red atau white. Kalau ini tidak berubah, berarti belum cocok dia. Nah, kita cobalah set text color white. Nah, compile. Dia bilang salah. Dia tidak kenal set text color. Nah, ya kan? Tidak kenal. Bisa saja tulisannya kita buat ini salah, bisa perintahnya salah, bisa hurufnya salah. Jadi bagaimana caranya supaya kita tahu benar? Tanya Mbah Google. Nah, bagaimana caranya? Kita buka tab yang baru. Kemudian di sini ketik set. Tapi di sini bikinlah spasinya. Text, color, kemudian free Pascal. Enter. Nah, kemudian karena nggak nampak di layar kalian, nggak apa-apa lah. Saya copy aja, karena begini dia. Saya tadi share screen sama kalian. Yang saya share itu adalah windownya gitu. Apa-apa. Saya kembali ke Pascal tadi balik. Mana Pascal tadi? Ini dia. Nah, setelah di copy dari sana, dia dapatnya begini. Saya copykan kemarin. Lo nggak mau di copy begini. Nah, dia harus di copy ke notepad dulu. Kemudian dari notepad di copy lagi. Baru dia mau ke sini. Nggak mau juga. Berarti ya diketik aja. Kenapa seperti itu dia? Kan begitu. Karena program Pascal ini sebenarnya bukan lagi program yang populer. Pascal yang populer sekarang ini adalah seperti Delphi, segala macam. Seperti ini dia mau. Coba kita jalankan text color 8. Compile. Sekarang nggak salah lagi di rupanya. Oke. Kemudian jalankan. Run. Inilah warna 8.
Jadi warna 8 itu warna berapa aja yang ada. Saya coba bikin, karena warna itu coba 15. Apa yang terjadi? Ran. Wah, ini dia. Ternyata seperti ini. Nah, jadi bagaimana kita tahu warna-warna itu semua? Kita bisa membuat di sini namanya variabel. Variabel, misalnya kita buatlah di sini warna. Kemudian warna ini adalah baik. Nah, dari mana taunya baik? Nanti saya kirim sama kalian. Kemudian di sini dikasih tahu misalnya warna sama dengan 11 dulu lah. 0 lah, 1. Nggak apa-apa. Oke. Kemudian di sini bisa ganti dengan warna. Kayak gitu. Yang 15-nya dihapus. Kenapa kita bikin pakai variabel seperti itu? Supaya ganti-ganti warna nggak perlu dituliskan terus-terusan. Nah, misalnya kan sudah ada warna seperti itu. Jadi saya buatlah satu lagi di sini. X dan Y juga baik. Kayak gitu. Lalu saya buat lagi di sini. X sama dengan 10. Ya kan? Y sama dengan 5. Lalu kalian mungkin pikir, Pak, itu kok ada titik 2-nya itu, Pak? Kalau di Pascal membuat tanda pemindahan nilai itu menggunakan titik 2 dan sama dengan. Kita coba aja dulu yang ini. Sekarang yang ini kan sudah sama seperti yang tadi. X ini adalah 10, Y adalah 5, warna 1. Print admi Pak Usu. Ini saya bikin huruf besar lah semua supaya nggak mau dia backspace. Kayak gini. Jalan, kita compile lagi dulu. Tak ada yang salah. Oh, nggak ada yang salah. Oke, jalankan. Keren. Ini dia. Nah, berikutnya kita suruh dia ngerjainnya terus menerus. Jadi terus menerus itu bagaimana? Kita buatlah turun dia dari sini. For, ya kan? For artinya mulai atau untuk, boleh juga. Untuk Y sama dengan 5 sampai dengan 15. Gitulah. Kerjakanlah begin sampai N. Ini sinilah N-nya. Ini saya lupa ini letaknya. Begin sampai N. Artinya naik-naik satu nih. Nah, makanya perlu ini tadi dikurung, digeser ke sebelah supaya tahu mana kawannya. Artinya begin sampai N yang pertama ini kawannya semua. Begin sampai N yang ini kawannya semua. Belum tentu benar ini, ya kan? Kita compile dulu. Mana tahu ini pun caranya salah. Compile. Compile salah. Dia perlu titik 2. Tapi dapatnya sama dengan. Di mana dia? Baris 12, kolom 12 baris 9. Lihat. Berarti ini rupanya dia. Sini berarti ada titik. Titiknya. Ginilah titik 2-nya. Coba lagi. Nggak benar ya. Oke, coba. Jalankan. Run. Wah, muncul dia seperti ini. Kenapa muncul seperti ini? Karena Y-nya ditambah. Kan begitu.
Nah, warnanya kita buat di sini warnanya sekarang. Warnanya sekarang di sini kita tambah juga. Kita buatlah di sini warna satu itu warna sama dengan warna ditambah satu. Berarti warna pertama satu, warna kedua nomor dua. Baru terus-terusnya kita lihatlah apa yang terjadi. Takut salah compile dulu. Ya, anak baru begitulah. Walaupun saya tahu benar ini. Ah, ini dia. Kayak gitu. Nah, apakah cuma sampai 15? Ya, coba aja sampai 25 ya kan. Nah, tapi Y-nya janganlah dari 5 sampai 25. Kita mulailah Y-nya dari 1. Kayak gitu. Supaya dari atas dia. Nah, ini anggap aja Y ini mulainya dari sini 0. Nggak apa-apanya sebenarnya. Tapi kan istilahnya matematika. Bilangan itu mulai dari 0. Tapi saya mau dia dari nomor 1 sampai 25. Nah, warnanya nanti sampai warna 24 lah ya kan. Kita coba. Nah, inilah warna-warna tadi semua. Berulang dia, kan begitu. Yang terakhir yang inilah. Entah warna nomor berapa ini. Nah, warna nomor 15 lah kurasa ini. Nah, udah selesai. Nah, itu kalau X-nya, Y-nya bertambah. Sekarang saya mau X-nya bertambah. Di sini saya buat X-nya di sini ditambah Y. Nah, supaya kenapa? Maju sedikit samping dia. Lihat. Jadi kayak gitu ya. Jadi program di Pascal ini kan gampang ini. Lalu ada yang bertanya, untuk apalah itu Pak? Ya untuk digoreng lah nanti. Jadi apa? Makan sore-sore. Kayak gitu dia. Nah, jadi ini adalah dasar dari programming di Pascal di sini. Nah, kemudian, saya coba lagi lihat yang kita kan banyak warna-warna ini. Saya kembali lagi ke semula lah X lah di sini. Lalu yang ini X sampai 25-nya ini kita buatlah seperti ini. Nah, supaya turun dia ke bawah. Nah, ya kan. Nah, berikutnya ini kan kalau bisa dibilang sekarang jalan dia turun ke bawah, bisa pelan-pelan. Nah, pelan-pelan dia. Jadi pelan-pelan itu ada delay namanya. Saya pun nggak tahu delay itu bisa seperti ini. Kita coba dulu. Delay 100. Maksudnya supaya jangan larinya macam apa dia? Lebih pelan dia. Coba saya bikin delaynya 1000. Kan mana tahu ya kan? Bisa dia pelan-pelan dia. Cuman 1000 ya terlalu lama lah ya kan. Gak apa-apa lah, udah terlanjur sayang ya kan. Tunggulah sampai habis. Habis dia. Jadi janganlah sampai 1000. Kita bikinlah 250 supaya tidak terlalu capek kita nunggunya. 250. Ini kebiasaan dengan bahasa lain ini. Bisa diblok-blok aja, dibuang. Inilah. Nah, kemudian ini kita copy lah ini sekarang ini. Lalu warna ini kita buatlah di atas dia. Aduh, saya nggak tahu ini cara pindah-pindahkannya. Saya copy lah, cut. Saya pindahkan ke sini. Kemudian edit, paste. Bisa rupanya gini. Gitu dia, ya kan. Warna ini nggak usah lagi lah tambah-tambah. Kan udah tahunya kita semua, ya kan. Ini aja lah. Warnanya kita buat di sini warna
15 lah. Gini. Kemudian setelah delay, ya kan, kita hapus. Kita hapus dia. Nanti kalau salah dia kita ulangi. Kita hapus dia. Ini kan ada ini, edit. Kemudian copy. Begini. Copy aja lah dulu ya kan. Begini dia. Nah, sekarang kita lihat. Satu ini kita bikin ini spasi aja. Beginilah kita buat supaya nampak perbedaannya. Kita lihat. Jalankan. Apakah ada yang salah? Oh, tidak ada. Jalankan. Begini dia. Kan nampak kan? Ganti-gantian dia. Jadi dihapusnya dulu baru muncul kan? Sekarang yang ini kita ganti. Aduh, bukan. Saya lupa ini. Masuk saya tadi yang ini. Saya ganti. Begini. Ada? Kita jalankan lagi. Dihapusnya muncul. Ngapain kerjaan kita ini? Ulangi lagi. Yang inilah ditulis. Kemudian yang ini dihapus. Selebar itu juga. Jalankan lagi. Atau simpan dulu lah. Mana tahu hang. Gitu aja. Run. Rupanya begini dia. Hilang, ya kan? Nah, supaya jangan hilang, apa yang mau kita buat? Ini kita copy. Copy yang ini. Ini saya nggak tahu ini gimana kok bisa kayak gini. Inilah. Copy yang ini. Tulis di sini. Nah, lalu yang ini disejajarkan lagi dia. Karena ini sebenarnya kawannya yang ini. Sejajarkan lagi dia. Udah tes lagi. Belum tentu benar. Sekali ini kita kurangilah kecepatannya. Biar jangan lama kali kita menunggu. Masih ada. Nah, jadi sekarang ini kita gantilah ini. Kita bikin ini 50. Ini 50. Dan ini nggak perlu delay sebenarnya karena berhentinya dia selesai. Lalu kemudian kan ada kursor tadi dari sebelah F-nya sekali ya itu ya nih. Ya turun ya. Kemudian ada kursor di situ jelek. Saya buatlah di sini perintahnya supaya jangan di sini munculnya gitu segala macam. Ini saya tambahkanlah di sini karena kan nggak taunya dia, kita tipu-tipu gitu. Sininya dia itu ya kan, sebelahnya ini gitu.
Aduh, lupa aja. Sebenarnya saya mau bikin ini. Mau kopi gitu. Nah, kayak gitu. Jadi X ini kan jauh dia. Kita bikin di sini misalnya Y-nya ini tambah berapa lah ini. F MIPA usul 6 ya kan. Kita bikin aja lah tambah 10 ya kan. Tambah 10 kemudian bikin tanda perintah write. Aduh ini huruf kecil ini. Write kemudian tanda bintang begini. Kan nggak ketahuan, penipuan namanya ini. Compile, mana tahu ada yang salah. Nggak ada yang salah. Jalankan lagi. Wah, di situ juga dia, di situ juga. Entah di mana lah cara menghilangkan kursornya ini. Nah, ini ternyata nggak berlaku ini. Adanya cara menghilangkannya nanti. Cuman sekarang nggak dapat. Nah, udah jadi seperti ini, ya kan? Udah jadi seperti ini. Nah, itu kan kalau X-nya berubah. Kalau Y-nya, nah, jadi tugas kalian di rumah. Nah, bagi yang mau, buatlah dia berjalan ke atas. Nah, buatlah dia berjalan ke kanan. Nah, kalau ke kanan ini kan tinggal ganti ini. Ganti ini X. Ini misalnya kalau X kan sampai dengan 80, bikinlah 70. Nah, coba kita lihat. Run. Salah katanya. Kenapa 70 terlalu banyak? X. Kenapa terlalu banyak? Ya karena ini F MIPA ini mungkin lewat 10. Nah, coba lagi, compile. Oke, nggak ada salah. Coba run. Mana salahnya? Aku belum dapat ini mana salahnya. Coba dulu kita bikin bilangan kecil ya kan. Belum tahu lah. Kadang-kadang yang gratis-gratisan ini nggak tahu kita kadang-kadang apa yang membuat. Karena kalau X sini 22, kan ini jadi 22 ini. Dia nggak mau 22. Nggak mungkin nggak mau. Kenapa kolom ini sampai 80, 79 ya. Jadi itulah yang mau dicoba-coba di rumah selalu. Saya kembali ke klien dulu.